Halo warga netizen update, siapa nih yang baru tahu kalau ternyata drama soal debt collector ini sudah ramai dibahas sejak November 2025. Isu ini bahkan berkali-kali dikaitkan dengan konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu. Tapi kok Mimin ngerasa ada yang janggal ya? Ada yang kepikiran sama kayak Mimin nggak? Coba kita pikir pakai logika bareng-bareng. Emang iya bank sebesar BCA bakal pakai debt collector buat nagih kredit yang nilainya disebut-sebut sampai 11 miliar rupiah? Terus emang ada ya debt collector yang datang sampai malam hari seperti yang ramai dibicarakan? Dan kalau mengacu pada penjelasan Bang Minola selaku kuasa hukum Ruben Onsu, beliau menyampaikan bahwa pihak BCA tidak pernah mengirim debt collector seperti yang selama ini ramai dibahas. Makanya, nggak heran kalau dari awal Mimin punya dugaan sendiri kalau drama debt collector ini cuma akal-akalan buat menyudutkan Ruben Onsu. Aduh Endah, oh Endah, setega itukah dirimu Endah? Ini yang harus dipertegaskan dulu, urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Saya pernah menunggak memang untuk bulan sekarang ini itu ada tanggal yang menurut dia belum jatuh tempo atau mungkin telat 1 hari. Jadi kalau tiba-tiba 1 hari ada debt collector, secara hukum itu nggak dibenarkan. Kalaupun memang sudah waktunya debt collector datang, harusnya debt collectornya diinformasikan kemana dia harus datang sesuai dengan pemesanan. Ini ada apa ini? Sampai ada orang datang ke tempat yang bukan pada tempatnya. Data lengkap. Yang salah siapa? Harusnya cukup dibilang, loh ini kan datanya seperti ini, Anda jangan kemari, kan kau tahu aku adalah mantan, udah gak ada hubungan, selesai. Kenapa ini menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan dan di-framing sampai didramatisasi? Yang tertekan Ruben. Ini beneran debt collector bang atau... Di tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya? 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang yang datang. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini bagi rumah Cilandak, berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Ngirim ya debt collector. Mereka jawabannya adalah kapan. Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector dan mereka memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. Masa iya debt collector bank resmi datang malam-malam? Coba deh, kita pikir pakai logika sederhana. Pihak Sarwendah bilang ada 5 orang yang diduga debt collector datang menggeruduk rumah hampir jam 10 malam. Kesannya serem dan mengancam banget ya buat anak-anak kan? Tapi ingat, utang yang lagi dibahas ini KPR bank resmi, BCA kan? Senilai miliaran rupiah. Bank gede itu kerjanya rapi dan pakai aturan hukum, bukan ngirim preman buat nongkrong di depan rumah orang malam-malam. Biasanya rentetannya itu panjang, dikasih surat peringatan, dipanggil resmi, sampai akhirnya ada pengumuman lelang. Jadi wajar kalau kita mikir, ini beneran debt collector bank atau... Debt collector yang mana sih yang datang gitu kan? Kami bertanya seperti ini ya. Dari pihak bank sudah ada tindakan apa belum? Nah, jawabannya adalah ini. Ya, teman-teman ini. Ya. Ini jawabannya dari pihak bank. Ini dia di atas tuh ada BCA-nya ya, di Mas BCA. Jawabannya adalah saat ini masih prosedur penyelesaian aja, Bang. Jadi artinya masih prosedur untuk bagaimana cara mencari solusi atas kredit yang tidak lancar tersebut. Ya, jadi belum ke dalam tahap lelang. Jadi artinya tidak benar sama sekali jika kemudian beberapa waktu yang lalu sudah beredar informasi akan dilelang. Itu yang pertama, ya. Kemudian adalah kami bertanya, ya. Ini kan kemarin kami bertanyanya. Ini hari ini today, ya today. Kami bertanya kembali, ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Apakah
benar ada dikirim debt collector, meskipun kami yakin secara hukum ketika ada kredit macet yang jaminannya adalah rumah itu tidak akan pernah dikirim debt collector ya. Tapi karena beritanya seperti itu kami mau konfirmasi. Nah, kami bertanya nih, ya siang Bang, ya kata pihak mantan klien ada debt collector, nih ada debt collector. Pihak banknya malah bertanya, kapan Bang? Nah, jadi dari komunikasi kami dengan pihak bank itu, yang pihak banknya juga masih bertanya kapan kami kirim debt collector, itu membuktikan bahwa berita-berita yang ada selama ini itu adalah hoax ya. Itu hanya cara-cara untuk memframing dan ingin menjatuhkan Ruben. Karena kenyataannya dari komunikasi kami dengan pihak bank yang lebih berkompeten, satu, tidak ada yang namanya itu lelang seperti yang sudah digembar-gemborkan, belum ada status lelang yang seperti digembar-gemborkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah debt collector yang ada 15 orang hilir mudik juga pihak banknya mengatakan kapan kami kirim debt collector. Artinya patut diduga tidak pernah juga ada debt collector yang dikirim. Jadi kami mau bertanya, siapa itu orang yang 15 hilir mudik yang kemudian ditafsirkan sebagai debt collector? Sempat ada narasi bahwa debt collector yang mana sih yang datang gitu kan? Kita juga bawa nih, ini masih hangat, belum lama ya, kira-kira 11 Juli. Sudah. Iya. Setelah diajukannya juga. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Di tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya? 11 Juli ya. 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10 Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya. Ini debt collector menagih apa ya Bang? Kalau boleh dijelaskan Bang. Ya, kami nggak bisa sampaikan. Kami belum bisa sampaikan di sini. Yang pasti ada pihak-pihak lain lah yang terus mencari orang lain yang nggak ada lagi di rumah itu gitu. Ya, tapi saya nggak bisa sampaikan siapa karena nanti kami dipikirkan menyudutkan satu pihak. Ya. Warga, lu lihat dah komentar dari salah satu fans berat si Endah. Tentu katanya nangis. Orang itu mah debt collector kendaraan, mobil, bukan debt collector rumah. Katanya cek dan recheck dulu. Aduh, makanya bilangin apa no sama kuasa hukum si Endah lu. Jangan suka menggiring opini liar. Kalau emang ada disi apa sebutin. Giran sekalinya udah digiring opini lagi sama netizen, diberikan penjelasan. Misalkan ada debt collector rumah, gua jelasin kayak kemarin di video kan, tahapannya seperti apa, begitu. Rombongan lu yang ngegiring opini liar, yang membuat netizen berasumsi kemana-mana. Oh, kebiasaan. Udah gitu ya. Enggak fans, enggak sangjung-jungan, sama-sama dongdong. Kebanyakan makanin kedongdong kali, lu pada sampai runyam itu otak. Kirain gua tuh sang Endah itu nangis gara-gara situasi hak asuh anak. Takut begitu hak asuh anak itu dimenangkan oleh sang mantan. Lah taunya geningan nangis gara-gara ketakutan bandanya hilang, salah satu mobilnya. Makanya kalau kagak mau disusulin debt collector itu banda, ya kan, lu bayarin. Jangan lu yang make tapi minta bayarin sama sang mantan. Idih ya kan. Dulu iya aja kali sang mantan. Apa yang lu minta oke, apa yang lu minta iya. Nyampe bela-belain ngutang. Ya kan, yang penting nyonya senang. Lah sekarang mah udah bukan siapa-siapa lu. Bukan bininya, bukan siapanya. Ya sekarang harus mandiri. Bukannya lu sekali lap dapat 200 juta. Masa iya kagak bisa buat nyetorin mobil-mobil acan. Training dulu atau mantan yang nyetorin, mantan yang ngebeliin. Ya sekarang lu yang nerusin. Begitu. Alah, nggak fans, nggak jung-jungan, sama-sama dong-dong. Udah warga, bye. Wenda, lu kan dari dulu gencer tuh ngomong mau buka bukti 1, 2, 3, 4 bukti gitu ya. Terus hilang kesabaran dibuka bukti 1, 2, 3, 4. Mana bukti yang mau lu keluarin, Wenda? Mana? Malah keduluan tuh sama pengacaranya RO. Itu semua bukti transferan, semua sampai AC harga 400 juta itu udah dikeluarin buktinya, Wenda. Lu masih belum ngeluarin bukti juga, Wenda. Malah masih berusaha mengeluarkan air mata dari mata lu, Wenda. Gimana tuh, Wenda, ini teh?
lu ngomong isi rumah yang ngisi lu ya. Ya, lu yang ngisi panci mungkin ya. Lu yang beli sarung bantal, lu yang beli gayung pink mungkin iya lu Sarwenda. Gue mau jawab nih komennya orang ini nih. Emang sih gue tahu lo pasti pendukungnya RO dan pendukungnya artis ODGJ yang sok suci itu ya. Gini Mbak ya, kayaknya sih nasihat dan pesan kamu ini lebih cocok kamu sampaikan ke artis pujaan kamu itu, artis ODGJ itu yang sok suci. Padahal dia itu memelihara bule tuh di rumahnya itu. Makanya jangan suka menyindir-nyindir orang, jangan suka ngurusin urusan orang, urusin aja dulu urusan kamu, ya kan? Jadi pesan kamu ini nggak cocok kamu sampaikan ke saya. Lebih cocok kamu sampaikan ke artis pujaan kamu itu, artis ODGJ itu, ya? Oke? Laki-laki yang mengungkit-ungkit kontribusinya dalam rumah tangganya, laki-laki yang mengungkit-ungkit apa yang dia keluarkan selama pernikahan, baik itu untuk rumah tangga, baik itu untuk rumah, untuk apapun itu yang ada dalam rumah tangganya, kira-kira bagusnya dipanggil laki-laki apa nih? Ya, ayo menurut kalian apa nih? Laki-laki seperti apa yang seperti itu? Bagusnya namanya bukan dipanggil laki-laki kali ya. Soalnya dia mengungkit-ungkit semua. Ya wajar dong sebagai seorang laki-laki ya yang disebut sebagai kepala rumah tangga, bukannya memang kewajibannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Terkecuali kalau misalnya memang istri bekerja. Nah, itu sebagai pendukung gitu kan, bukan yang utama. Jadi kalau kau ungkit-ungkit apa yang sudah kau keluarkan untuk bangun rumah itu berapa, ini segala macam, dan ternyata mantan istri pun bilang ada kontribusi gitu, bukan meniadakan kontribusimu kan, bukan meniadakan apa yang udah kau keluarkan, ya. Tapi dia tetap bilang, dia mau bilang kalau dia juga punya andil, ya, punya andil di rumah itu. Bukan ujuk-ujuk lu semua tuh, ya, bukan ujuk-ujuk semuanya lu gitu. Terus ada lagi yang bilang, wah dari Sarwenda juga masih tetap uang ruru gitu kan, seolah-olah mantan istri lu kagak kerja, padahal waktu dia jadi istrimu pun dia tetap bekerja, ya kan? Nah, jadi kalau laki-laki yang suka mengungkit-ungkit apa yang udah dilakukannya dalam rumah tangganya, bagusnya dipanggil laki-laki apa? Ayo. Tuh kan, benar yang Kombur bilang. Makin dikulik, makin dikuliti, makin terungkap fakta-faktanya berdasarkan bukti dan bukan cuman omongan semata. Selama ini netizen yang selalu menggiring opini kalau rumah yang ditempati oleh Sarwenda itu adalah rumah pemberian dari si RO semata. Tapi fakta dan berdasarkan buktinya juga terungkap disampaikan langsung oleh Sarwenda melalui kuasa hukumnya bahwasanya rumah yang ditempati oleh Sarwenda itu dibangun dan berdiri kokoh sampai saat ini, itu mayoritas pembangunannya itu ya berasal dari Sarwenda itu sendiri. Tak dipungkiri terkait tanah dari rumah yang berdiri tersebut itu dibeli langsung oleh si RO. Namun pembangunan rumah tersebut itu sebagian besar berasal dari Sarwenda dan ada andil dari almarhum Papa Sarwenda. Kemungkinan apabila klien kami terus dipojokkan, klien kami akan bisa jadi menyampaikan apa adanya sebagai curhatan seorang istri selama ini, ya kan? Jadi kami tidak mau juga larut di dalam situasi itu. Kami hanya ingin satu, ya, tidak lagi kami disudutkan terkait masalah biaya-biaya hidup, karena biaya-biaya hidup itu jujur saja itu adalah sebuah kesepakatan. Bahkan Wenda dalam chatnya ada buktinya juga, tapi kami tidak tunjukkan karena bukti-bukti ini kami bisa pertanggungjawabkan secara hukum, ya, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami tidak perlu tunjukkan di depan umum, tapi kami siap pada saat nanti berproses lanjut. Jadi klien kami itu dalam biaya hidup itu sebenarnya sudah sebuah kesepakatan. Ada chattingan Wenda dengan RSO menyatakan bahwa ini bagaimana, ini biaya mau kita bagi dua. Menurut RSO adalah tidak usah, saya yang tanggung jawab semua. Sudah pada saat proses-proses itu pihak Sarwenda itu sistemnya juga reimburse, jadi dibayar dulu baru ditagihkan. Jadi Sarwenda ini bukan yang nggak punya duit untuk membayar semua, dibayar, tapi reimburse. Dan reimburse-nya ini bukan dengan paksaan, misalnya kita reimburse ini harus dibayar, kalau nggak bla bla bla. Enggak, silakan aja bayar semua dengan keikhlasan. Coba bayangi kalau seorang sudah ikhlas, lalu tiba-tiba ada masalah seperti ini, dibuka ini bayar begini, yang menjadi kewajibannya dia pun jadi tidak dilaksanakan. Ini kan masalah akhirnya. Ya kan, saya tidak mau membicarakan ini awalnya, saya hanya membicarakan debt collector. Tapi karena sudah dibuka oleh Bang Minola, saya bicarakan bahwa sudah ada kesepakatan Gonogini terhadap klien kami, dan itu ada hak dan kewajiban. Ya, terkait anak mungkin besar menurut Bang Minola, tapi
Coba cek situasinya, ya. Ada chat dari anak-anak pun yang tidak dibalas sama RSO. Kami punya buktinya. Voice note nggak dibalas. Sekarang gimana komunikasinya gitu? Jadi memang ini sebuah perceraian, hasil dari sebuah perceraian yang menurut saya memang berdampak pada anak. Tetapi tolong jangan kita bawa ke ranah publik lah soal anak, ya. Itu saya sebenarnya agak kecewa juga. Tapi yang apa-apa, kita sudah buka. Yang pasti sekali lagi dari Sarwenda tidak pernah melarang anak-anaknya, ya. Nah, sekarang yang kami tagihkan dalam surat keberatan, Bang Minol kan sempat bilang nih ada surat keberatan dari pihak kliennya Sarwenda, ya kan? Tetapi tidak disampaikan isinya. Sekarang saya sampaikan isinya bahwa keberatan itu adalah tidak terjalankannya atau kewajibannya terkait gonogini. Itu yang kami menjadi keberatan. Tetapi kami berharap jujur saja, kami berharap kita masih bisa duduk bersama, ya Sarwenda dengan Ruben maupun saya dengan Bang Minola untuk membahas ini agar tidak berlarut kepada hal-hal yang di luar itu lagi, ya, yang semakin luas. Dan saya tidak berharap itu. Sekali lagi, klien kami ini hanya seorang ibu, ya, yang berjuang. Kalau misalnya, ini saya jelaskan, kalau seandainya Bu Wenda bercerita dari awal pernikahan sampai akhir, mungkin Indonesia bisa heboh juga, gempar juga dengan ceritanya beliau, ya. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Ya, itu biar menjadi kebaikannya Bu Wenda dalam menutupi itu semua, ya. Jadi kami berharap klien kami bisa lebih tenang hidupnya, ya kan, bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Yang uang sampah tuh, ya, jadi saya juga kaget juga tuh. Memang Bang Minola ini pernah menyampaikan terkait sampah juga. Ternyata pas kita cek, ternyata itu adalah tagihan yang dibayarkan oleh yang ditagihkan pada saat sebelum perceraian. Dalam masa perkawinan. Artinya sebenarnya tahu juga itu, dan tidak mempermasalahkan. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Nah, ini juga menjadi hal yang tidak pas, ya. Jadi waktunya itu berbeda. Jadi soal sampah itu sebenarnya waktu pada saat pernikahan masih terjadi. Ya, jadi itu kita klarifikasi, bukan setelah perceraian terus masih minta uang sampah 5 juta. Itu salah. Itu udah cek semua. Ya, itu aja. Barusan saya mendengar, ya, omongan dari pengacaranya Cici SW, ya. Mungkin mereka setelah selesai sidang nih, ya. Jadi pengacara Cici SW yang ngomong mengenai janganlah di framing masalah ini, jangan diputar-balikan ceritanya yang membuat klien kami ini jadi menangis, ya kan. Nanti kan anak-anak melihat bundanya menangis, jadi nanti anak-anak itu jadi semakin benci kepada orang yang menjolimi, membuat nangis ibundanya, begitulah mungkin ceritanya, ya. Udah pasti kan anak-anak itu akan sayang kepada bundanya, ya. Dan juga pengacaranya bilang bahwa kliennya itu kepengen tenang, ya, gitu loh. Gini ya Pak pengacara, ya, mendingan kalau habis selesai sidang mendingan langsung kabur deh, ya. Dalam artian udah pulang, ya. Jadi jawab aja pertanyaan yang diajukan yang seperlunya, ya. Nggak usah dibahas-bahas lagi masalah yang nggak perlu, ya kan. Karena Bapak ini kadang suka salah-salah bicara, ya. Sekarang siapa yang memframing mengenai bundanya anak-anak ini, ya. Karena tidak mungkin Koer itu akan memframing cerita, memutarbalikan fakta, ya, mengenai bundanya anak-anak ini, ya. Jadi jangan lagi salah-salah bicara Pak, ya, saya kasih tahu, ya. Udahlah, stop, ya kan, gitu loh, ya. Terserah kalau memang anak-anak itu lebih menyayangi bundanya, ya. Kenapa anak-anak ini mungkin tidak menyayangi ayahnya, kita juga semua tahu, ya kan. Karena di lingkungan bundanya itu selalu menceritakan keburukan ayahnya, ya kan, gitu loh. Makanya anaknya itu jadi seperti ada jarak kepada ayahnya, ya. Jadi Pak pengacara udah, ya, stop, ya, nggak usah lagi cerita yang macem-macem, ya. Kalau kenapa pengacaranya Koer itu membeberkan semua mengenai rumah itu, karena orang ada batas sabarnya Pak, ya kan, selalu menjelekkan Koer terus, ya kan. Makanya akhirnya dibuka mengenai rumah itu yang telah diagunkan ke bank dengan kesepakatan bersama antara Koer dan Cici SW, ya Pak, ya. Sorry nih saya ngomong seperti ini, ya, untuk kebaikan Bapak juga soalnya, ya. Jadi kita juga harus hati-hati di dalam memberikan pernyataan kepada wartawan atau di media sosial, ya. Oke Pak pengacara, bye bye, God bless you. Tuh, bener kan? Kalian kenal gak guys sama Melisa yang dulu heboh masalah Ani-Ani? Nah, kemarin kan dia ikut campur masalahnya Ciwenda sama Ruben, ya kan? Tuh sekarang dia lagi ketiban masalah.
Itulah hukum tabur tuai guys. Sebaiknya kalau nggak tahu jangan terlalu jauh untuk ikut campur. Kayak gitu hanya karena kita mau bela teman kita, hanya karena kita mau ngucap terima kasih sama teman kita yang dulu pernah nolongin kita, tanpa kita tahu duduk permasalahannya dari pihak yang satunya lagi. Nah sekarang dia lagi kena masalah penipuan ya. Makanya guys aku selalu bilang jadilah netizen yang baik, karena kita juga punya masalah. Daripada kita ngurusin masalahnya yang kita nggak tahu, ini kita ngurusin masalah kita sendiri guys. Kayak gitu. Karena hukum tabur tuai itu berjalan, ya kan? Oke, jadilah netizen yang baik, yang baik-baik aja, sewajarnya aja jadi manusia, ya. Buset, gak kira-kira ya itu belajarnya si Wenda. Buset, aing sampai didoa-doain sama bujurnya si Wenda. Pas dicek semua profilnya gue lihat ya, followersnya 2, gak ada postingan apapun, di privat lah. Itu akun asli atau bodong atau fake atau akun 350 perak sih. Ya lu mah, lagian lu Wenda itu para pengikut lu Wenda sama-sama menapek. Siapa munafik sama dengan duit dengan cara yang merugikan orang lain.